Hai, selamat malam. Hai, Aduh, cantik sekali. malam. Ini luar biasa loh, pagi, siang, sore, malam dia on terus gitu loh, ya ampun. Jadi malam ini kita bertigaan nih, kita bertigaan sama Safa. Safa ini adalah salah satu asosiat psikolog anak di 3 generasi. Salam kenal Mbak Elin. Salam kenal juga, Mbak. Terus dengan mindfulness for mothers, ibu juga bisa lelah. Lo lelah nggak? Iya dong. Ya iya dong. Maksudnya kan kita kan juga juga manusia ya. biasa. Kita kan juga manusia ya gitu. Jadi udah pasti kita juga pasti akan ada waktu-waktunya kita lelah, kita capek gitu kan. Maksudnya kita butuh me time. Kayak gue mandi aja tuh udah senang banget, tau gak sih Mbak? Kayak ya it's like little things that make you happy gitu kan. Dan itu aja udah bisa bikin waras lagi. Iya benar. Ya gimana Safa? Iya nggak sih, benar ya sih, kayak little things kan sebenarnya. Bener. Aku setuju banget juga, dan aku mulai makin kebayang nih gini ya kesehariannya Mbak Elis ngerjain. Ada kerjaan yang mungkin bukan suatu hal yang mengikat, tapi ada naruh responsibility di situ. Jadi rasanya harus terus engage sama kerjaan itu, tapi nggak bisa lepas juga ngurusin anak sambil ngurusin anak gitu ya Mbak. Jadi sampai tapi aku senengnya adalah small wins tadi ya. Mbak Elis juga punya mindset bahwa hal-hal kecil kalau diniatin sebagai satu hal yang mungkin bentuknya self care atau me time tadi itu ternyata cukup mengobati ya, walaupun nggak menghilangkan capeknya 100%, tapi at least bisa lebih lega nafasnya mungkin gitu ya. Betul. Pengen tanya gitu, kalau dari Mbak Elis sendiri atau dari Bubu sebagai menjalani peran sebagai ibu gitu ya, juga kalau Bubu udah belasan tahun udah cukup lama, jauh lebih lama nih kalau dibanding aku. Belasan tahun gitu ya. Luar biasa memang. Itu kayak Bu ya. Luar biasa. Tapi tetap ngeliatin bahwa parenting atau motherhood itu tetap menyenangkan gitu, walaupun ada nih poin-poin lelahnya. Kalau tadi Mbak Elis juga sempat cerita, ada emang jengahnya gitu, kayak semua tuh ngerasa kayaknya pengen berespon yang kalau anak numpahin apa rasanya langsung. Kadang ada gitu ya respon-respon yang tak terkontrol, yang sifatnya mungkin cenderung negatif jatuhnya anak tangkapnya di perspektif anak gitu. Nah mungkin apa biasanya yang Mbak Elis coba lakukan gitu, atau keep in mind atau munculkan di perspektif gitu tiap kali mungkin emang lagi capek, secara objektif badannya capek, lelah gitu ya, tapi anak mungkin sedang lagi nggak kondusif gitu, untuk menahannya tuh biasanya atau lagi butuh perhatian, benar, biasa mengelolanya tantrum, kebayang. Itu sih emang yang paling susah. Sering banget sebenarnya kejadian gini, kalau aku lagi ngobrol entah sama papanya gitu ya, papanya anak-anak, terus atau lagi ngobrol ya, lagi ada family, kita lagi ngobrol atau apa, terus dia tuh bener-bener nggak mau tahu, dia datang dan mami kayak Iya. apa namanya, dan emang sebenarnya kan kita memang harus stop and bener-bener gitu ya, cuman kan nggak bisa selalu begitu realitanya gitu ya, apalagi kalau memang lagi dibicarakan emang lagi in depth conversation soal apa gitu ya, yang memang maksudnya kayak pengennya kayak bisa nggak sih tunggu dulu, mami tuh lagi ngobrol dulu bentar, so wait your turn gitu, kayak tunggu dulu gitu kayak. Cuman kan in a way sebenarnya itu kan nggak bagus, itu sebenarnya in a way nggak bagus, dan mungkin belum saatnya, karena dia tuh sebenarnya masih antara ngerti nggak ngerti kan sebenarnya. Intinya dia pengen saat itu aku dengerin dia mau ngasih lihat sesuatu, dia butuh perhatian itu, sementara si emaknya lagi in depth conversation soal sesuatu yang penting banget, yang kayak life death situation kayak maksudnya benar-benar kayak sesuatu yang penting, dan akhirnya harus patah di tengah jalan, dan kita harus mengalih lagi gitu loh. Itu kan kadang tuh kayak itu sering yang aku ngerasain, yang
lumayan ini ya, apalagi kakaknya Alita gitu ya, karena dia udah ngerti kan gitu. Jadi kayak misalnya mami harus kerja harus apa tuh benar-benar kayak tadi aja makanya agak sedikit telat ya gara-gara itu drama ya gitu. Jadi kita tuh lagi main intinya, and then adiknya minta nyusu, and then you know nanti adiknya minta nyusu, nanti kakaknya drama kayak gue nggak mau main sama dia gitu loh. Padahal adiknya lagi mau nyusu. Terus abis itu maminya juga sekarang harus di sini gitu loh. Dia harus tunggu dulu. Jadi lagi ditunggu nih sekarang ya. Hal-hal kecil enggak sih, nanti dia lupa, cuman kan maksudnya kan itu kan pasti takutnya itu kan jadi kayak trauma dan kayak enggak, takutnya gini sih, takutnya tuh yang aku ngerasa itu tuh bisa menjadi nanti dia tuh takutnya di kemudian hari takutnya dia bisa melarikan diri untuk nyari hal-hal yang lain untuk nyari perhatian gitu loh ya nggak sih, karena dia ngerasa nggak dapat perhatian. So I think that emang ketika kita kayak gimana pun emang kita harus mau nggak mau kita harus stop dan kita harus mengalihkan semua perhatian kita kepada anak kita sih gitu di waktu-waktu yang emang dia sampai begitu. Tapi Salva, bener nggak sih kita harus bisa ngajarin anak kita boundaries juga? Maksudnya kalau model yang kayak Alice ini kan, misalnya dia lagi ngobrol gitu, terus lagi benar-benar lagi occupied gitu, terus tiba-tiba anaknya nyalip gitu. Tapi kan sebenarnya kita harus set boundaries, kayak maksudnya kita harus kayak tunggu dulu, dia diajarin gitu kayak gitu-gitu. Itu juga ngebantu nggak sih? Iya nggak sih? Benar. Iya. Bener-bener aku melanjutkan mungkin yang tadi Mbak Bubu sampai ini, aku juga setuju banget. Tapi aku menggarisbawahi juga bahwa yang aku tangkap dari Mbak Elis adalah sebenarnya mindsetnya tuh udah oke nih, bahwa Mbak Elis punya needs tertentu, kebutuhan tertentu, anak tuh juga ternyata punya kebutuhan tertentu. Jadi at least tuh di bagian awareness di situnya tuh udah mantep banget, karena somehow kita ngerasa dia ganggu kita gitu ya. Jadi kadang kita fokus pada needs kita untuk kita lagi ngobrol nih, kita lagi ada keperluan kerjaan atau penting kerjain, terus ini ganggu deh misalnya gitu ya. Kadang mostly gitu, kebanyakan banyak juga yang fokus pada needs ibunya doang. Padahal kalau kita bisa lebih mindful, yang Mbak Alice terapkan tadi tuh lebih mungkin untuk dilakukan gitu. Artinya dia mindful tuh kan dia konsepnya tuh fokus pada situasi, diri dan anak. Kalau kita ngomongin mindfulness motherhood gitu ya, ada mothernya di sini, berarti fokusnya tuh nggak cuma dalam diri kita, tapi situasinya apa, peran anak tuh apa. Jadi ada 3 nih yang harus kita fokuskan gitu untuk bisa ngelihat big scope-nya. Oh ternyata situasinya tuh lagi ngobrol, aku pengen mengutarakan sesuatu yang penting ke orang lain, anakku pengen perhatian. Jadi dalam satu waktu tuh at least ada 2 yang punya needs yang sama-sama lagi kenceng nih gitu ya. Nah biasanya respon orang tua menjadi lebih bisa atau nyaman diterima anak ketika orang tua tuh kayak tadi mungkin diem dulu gitu, artinya be still. Terus kalau misalnya yang umumnya memungkinkan dilakukan tuh nanya ke diri sendiri, aduh diginiin situasi ini tuh nggak enak ya rasanya. Kan biasanya kerasa gitu ya, kayak dikejar-kejar anak, terus kita harus stop nahan mau ngomong apa gitu ya. Pertama disadari, oh ini nggak enak banget rasanya. Di sisi lain, apa yang bikin aku bisa tingkat lebih nyaman. Jadi nggak harus langsung ke solve problemnya, tapi ini nggak enak, ini biar enakan ngapain gitu. Jadi yang pertama yang mungkin Mbak Alice sering lakukan itu. Lalu yang kedua adalah ke anaknya. Jadi mindful ke dalam dirinya udah, terus langsung lanjut ke anaknya. Oke, anakku usia segini, dia mungkin lagi haus di attention gitu ya di saat ini. Mungkin selama siang kita ketemunya dia butuh, terus kita lihat dia teriak-teriak atau terus-terusan mami-mami gitu tuh bukan intentionally pengen ganggu loh gitu. Kadang tuh dengan mindset itu tuh ketika kita munculkan kayak langsung, iya ya dia tuh bukan sengaja pengen ganggu aku gitu misalnya. Itu tuh menurutku ketika minimal 2 hal itu tuh kita terapin atau kita praktis ya, kita biasain, itu sangat membantu sehingga respon kita yang keluar tuh nggak overreact gitu, nggak berlebihan gitu. Mungkin manggapinnya gitu. Iya sih. Cuman yang aku bingung sebenarnya kita tuh udah bisa ngajarin dia untuk kayak bentar ya gitu kan, katanya kan aku juga sering baca juga kayak that's not good, kayak ya bisa sih, but you have to set a time. Give me 5 minutes and then I'm gonna go to you gitu misalnya, kayak kasih 5 menit and then I'm gonna go to you.
Yeah. Or kayak wait, mami tuh lagi ngomong dulu nih, bentar ngobrol sama your dad, lalalala. Kayak itu tuh memang sudah bisa di usia kayak let's say Alita yang baru mau 5 tahun, or itu tuh memang belum bisa gitu. Kalau pembiasaan mungkin sedari kalau apa ya, kepatuhan itu kan beda sama apa penerapan disiplin ya. Kalau disiplin tuh bisa dibiasakan sih. Misalnya sederhana, kalau yang banyak sekarang ibu-ibu mendisiplinkan anak tidur sendiri, misalnya gitu kan sejak usia kecil udah bisa. Yeah. Tapi langsung patuh atau langsung bisa itu beda gitu dari hal tersebut. Yeah. Nah, tapi dengan pembiasaan, aku yakin sebenarnya dari usia kita pengen nih dia lebih mengerti, misalnya ngasih space buat kita ngobrol sama orang gitu ya, nggak melulu ke dia, itu bisa dikasih terus pembiasaan kata-kata gitu. Tapi memudahkan itu biasanya kalau anak-anak usia seperti Alita ya, itu dia udah mengerti ke apa namanya, nunggu gitu, udah ngerti kan ya, misalnya tunggu sekian lama gitu. Nah biasanya lebih seringnya adalah teknik konkretnya, misalnya lihat jam di jam dinding gitu ya, di jam dinding nanti kalau jarum panjangnya udah sampai di angka 3, nanti mami kesana kita ngobrol gitu. Jadi kalau belum sampai di angka 3, please tunggu di sini dulu ya, misalnya gitu. Itu menurutku nggak cuma ngajarin mindful ke kitanya, tapi ke anaknya tuh jadi lebih mindful juga gitu, bahwa di sini aku nggak nyaman tapi aku bisa menunggu nanti ibu datang. Jadi sekaligus nge-work juga rasa aman gitu, bahwa ibu akan datang kok misalnya gitu, di waktu yang kita sepakati. Thank you banget ya semuanya buat malam ini, Alis, Safa, thank you banget ya. Thank you Terima guys. kasih Bu. Terima kasih Mbak Eli. Selamat hari ibu Thank dan you, have a Mas happy Evan. holiday. Yes. Happy Mother's Day, happy holiday. Yang paling penting stay safe, sehat-sehat, betul. You too. Bye. Bye.